Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala serta dukungan dan kerjasama dari rekan-rekan kelompok, sahabat-sahabat dan dosen pembimbing Bapak Ajat Sudrajat SEMM. Kami telah menyelesaikan tugas akhir di semester 5 dalam mata kuliah Marketing Research. Berikut adalah hasil tugas kami dalam penelitian objek wisata Grand Canyon Mini di Kampung Tonjok Roke, Ciomas, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang yang kami rangkum dalam PowerPoint. Adapun judul yang kami ambil dalam tugas jurnal pariwisata ini adalah Strategi Pemasaran Tempat Wisata Grand Canyon Mini di Kampung Tonjok Roke, Ciomas, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang pariwisata dan pengembangan. Pariwisata merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu negara. Dengan adanya pariwisata, suatu negara atau lebih khusus lagi pemerintah daerah objek wisata ini berada mendapatkan pemasukan dari pendapatan setiap objek wisata. Berkembangnya sektor pariwisata suatu negara akan menarik sektor lain untuk berkembang pula karena produk-produknya diperlukan untuk menunjang industri pariwisata seperti sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan rakyat, peningkatan kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Pariwisata dipandang dari sudut sosial dan ekonomi. Dari sudut sosial, kegiatan pariwisata akan memperluas kesempatan tenaga kerja baik dari kegiatan pembangunan, sarana dan prasarana maupun dari berbagai sektor usaha yang langsung maupun yang tidak langsung berkaitan dengan kepariwisataan. Pariwisata akan dapat menumbuhkan dan meningkatkan pengendalian dan cinta terhadap tanah airnya, sehingga dapat memotivasi sikap toleransi dalam pergaulan yang merupakan kekuatan dari pembangunan bangsa. Dari sudut ekonomi, bahwa kegiatan pariwisata dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah sumber dari pajak, retribusi, parkir, dan karcis atau dapat mendatangkan devisa dari para wisata mancanegara yang berkunjung. Adanya pariwisata juga akan menumbuhkan usaha-usaha ekonomi yang saling merangkai dan menunjang kegiatannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Strategi pemasaran objek wisata Grand Canyon Mini Karawang dan potensi yang dimiliki Kabupaten Karawang untuk dikembangkan, khususnya pada objek wisata tersebut. Kabupaten Karawang memiliki potensi untuk dikembangkan. Hal tersebut dapat dilihat melalui keindahan panorama alamnya. Namun potensi yang tersebut masih kurang didukung oleh kemudahan akses untuk mencapai lokasi wisata tersebut, di mana jumlah dan frekuensi keberangkatan transportasi umum menuju objek wisata Grand Canyon Mini adalah rendah dan cukup jauh dari jalan utama. Belum optimalnya pengembangan objek wisata baik sarana maupun prasarana seperti panggung kesenian, resort-resort yang tidak dioperasionalkan, tidak ada lokasi parkir khusus, kurangnya permainan air, dan lain sebagainya. Belum adanya TIC, Tourist Information Center, yang dapat berperan sebagai ujung tombak pemasaran pariwisata. Oleh karena itu, perlu adanya penerapan sistem pengelolaan yang lebih baik dan menentukan prioritas strategi pengembangan objek wisata tersebut atas dasar mengetahui faktor-faktor pemerintah dan prioritas strategi yang perlu dilakukan untuk pengelolaan di kawasan objek wisata Grand Canyon Mini menjadi lebih baik dan menarik. Tujuan rumusan masalah. Bagaimana sejarah perkembangan objek wisata Grand Canyon Karawang? Bagaimana analisis SWOT
Grand Canyon Karawang. Bagaimana penerapan strategi pemasaran objek wisata Grand Canyon Karawang? Tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: pertama, menjelaskan tentang strategi pemasaran wisata Grand Canyon Mini Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang. Kedua, mengetahui berbagai kendala yang dihadapi Grand Canyon Mini Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang. Ketiga, mengetahui sebesar apa potensi yang dimiliki Kabupaten Karawang untuk dikembangkan, khususnya objek wisata Grand Canyon Mini Karawang. Kegunaan penelitian. Pertama, pengambilan kebijakan. Bagi pengambilan kebijakan terutama pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna di dalam pengambilan kebijakan pengembangan pariwisata khususnya di Grand Canyon Mini. Kedua, ilmu pengetahuan. Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan menambah kasna ilmu ekonomi sebagai ekonomi pariwisata. Bab 2. Landasan teori. Pengertian manajemen. Manajemen menurut George R. Terry yang mengatakan bahwa pengertian manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional maksud yang nyata. Siklus fungsi manajemen. Planning. Planning merupakan suatu aktivitas menyusun tujuan perusahaan lalu dilanjutkan dengan menyusun berbagai rencana-rencana guna mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditentukan. Planning dilaksanakan dalam menentukan tujuan organisasi secara keseluruhan dan merupakan langkah yang terbaik untuk mencapai tujuannya itu. Organizing adalah suatu aktivitas pengaturan dalam sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang lainnya yang dimiliki oleh perusahaan untuk bisa melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dan mencapai tujuan utama perusahaan. Directing alias fungsi pengarahan merupakan suatu fungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dengan optimal dan menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis, sehat, dan yang lainnya. Controlling proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Siklus fungsi manajemen pada bagian yang kami cantumkan mengandung arti bahwa manajemen bukan merupakan konsep statis tetapi merupakan konsep dinamis. Dengan manajemen, perbaikan dapat terus dilakukan sehingga sesuai dengan tantangan dan ancaman yang ada di lingkungannya. Proses menentukan STP. Dari gambar yang kami cantumkan, dapat kita ketahui bahwa langkah pertama ialah segmentation, dengan cara membagi pasar dalam variabel yang berbeda menurut kebutuhan, karakteristik, dan perilaku, kemudian mengembangkan bentuk segmen yang dinilai menguntungkan perusahaan. Langkah kedua, targeting, ialah proses mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan memilih satu atau lebih jumlah segmen yang dimasuki. Kemudian langkah positioning yang efektif dimulai dengan diferensial yang benar-benar mendiferensiasikan penawaran pasar perusahaan sehingga perusahaan dapat memberikan nilai lebih kepada konsumen. Bauran pemasaran marketing mix. Pengertian marketing mix. Bauran pemasaran merupakan alat pemasaran yang baik yang berada dalam suatu perusahaan, di mana perusahaan mampu mengendalikannya agar dapat mengetahui respon pasar sasaran. Variabel marketing mix. 4P yaitu produk, price, place, atau tempat,
atau saluran distribusi dan promosi. Dalam pemasaran jasa ada 3 tambahan variabel menjadi 7P: produk, price, place, promotion, people, physical, evidence, and process. Bab 3. Metode penelitian. Teknik pengumpulan data. Dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut. 1. Library research atau penelitian kepustakaan. Library research yaitu cara pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari buku-buku ilmiah dan hasil penelitian lainnya yang ada hubungannya dengan topik penelitian ini, serta membaca dan memahami literatur di perpustakaan Unsika. Kedua, field research atau penelitian lapangan. Field research yaitu melakukan pengamatan langsung di tempat yang dijadikan objek penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, di mana dalam melaksanakan kegiatan lapangan meliputi A. Observasi pengamatan, melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang terjadi di lapangan, sesuai dengan hasil wawancara dan informasi yang diperoleh dengan teliti dan baik pada tempat wisata Grand Canyon Mini, Kabupaten Karawang, Kecamatan Pangkalan. B. Interview atau wawancara, melakukan wawancara melalui tanya jawab langsung dengan pengelola tempat wisata Grand Canyon Mini, Kabupaten Karawang, Kecamatan Pangkalan, untuk mendapatkan data tentang strategi pemasaran tempat wisata tersebut. Teknik skala. Teknik skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Penentuan bobot faktor berdasarkan pengaruh faktor terhadap posisi strategis perusahaan dengan skala dari 1,0 paling penting sampai 0,0 tidak penting, dan semua bobot tersebut jumlahnya tidak melebihi skor 1,00. Metode analisis data. A. Analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, sehingga penelitian ini menekankan pengumpulan fakta dan identifikasi data. Komponen dalam metode penelitian ini adalah mendeskripsi, analisis, dan menafsirkan temuan dalam istilah yang jelas dan tepat. Matriks SWOT. Strategi SO dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi ST, strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. Strategi WO diterapkan berdasarkan manfaat peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi WT berdasarkan pada kegiatan yang bersifat definitif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Ada 2 variabel yang akan dibahas, yaitu tentang profil pariwisata, sejarah wisata Grand Canyon Mini Karawang, dan hasil penelitian, yaitu analisis strategi pemasaran yang digunakan tempat wisata Grand Canyon Mini Karawang. Sejarah wisata Grand Canyon Mini Karawang. Objek wisata Grand Canyon Mini merupakan objek wisata yang cukup banyak dikunjungi dan hampir menjadi salah satu pariwisata favorit di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Grand Canyon Mini memiliki daya tarik dan potensi dalam peningkatan pendapatan daerah yang menjadi salah satu aset wisata di Kabupaten Karawang yang dikembangkan. Letak geografis Grand Canyon Mini berada di dua kabupaten Bogor dan Karawang. Tepatnya di Kampung Ciomas, Desa Medalsari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, dan Desa Cikutamahi, Kabupaten Bogor. Fenomena menarik objek wisata Grand Canyon Mini yang telah terjadi selama 2 tahun berjalan setelah diresmikan tahun 2013, namun jumlah pengunjungnya mampu melebihi objek wisata lain yang lebih dahulu membangunnya.
Grand Canyon Mini ini berada di kaki Gunung Sanggabuana, kawasan kehutanan, dan aliran menuju ke Grand Canyon Mini ini terdapat beberapa curug, yaitu yang paling atas adalah Curug Cigentis, Curug Lalai, Curug Dempet, dan Curug Pariu. Sebelum dikenal sebagai Grand Canyon Mini, dikenal dengan nama Curug Ciomas. Awal mula menjadi Grand Canyon Mini saat salah satu pengunjung melihat curug tersebut mirip dengan Grand Canyon Mini Cijulang Batu Karas, Pangandaran. Hal ini dilihat dari batu-batu yang terletak di pinggir sungai mirip dengan Grand Canyon yang ada di Batu Karas, Pangandaran. Dan juga aliran sungai yang tampak hijau pun sangat mirip. Hanya saja yang membedakan yaitu luasnya, di mana Grand Canyon Mini Ciomas ini lebarnya hanya sekitar 3 meter dan kedalaman airnya hanya sekitar 5 meter. Yang diapit bebatuan di pinggirnya yang berkelok-kelok, sehingga untuk menikmati keindahan curug ini pengunjung harus berenang agar bisa melihat keindahannya. Slide selanjutnya yaitu tentang mengidentifikasi target market. Ada 4 variabel yang kami masukkan dalam mengidentifikasi target market. Yang pertama adalah langkah promosi, yang kedua adalah pemilihan lokasi yang strategis, yang ketiga adalah mencoba untuk menggunakan internet marketing, yang keempat adalah menjalin hubungan dengan pelanggan. Slide selanjutnya yaitu tabel analisis SWOT. Berikut adalah hasil dari penelitian yang kami lakukan tentang strategi pemasaran objek wisata Grand Canyon Mini Karawang yang kami masukkan dalam tabel analisis SWOT, di mana ada 4 variabel yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Dilihat dari posisi tabel, di mana strength dan weakness ada pada posisi internal perusahaan, dan opportunity dan threat ada pada posisi eksternal perusahaan. Dari setiap variabel, kami memasukkan 5 indikator penting guna mengetahui apa saja yang masuk ke dalam variabel masing-masing. Di situ, teman-teman bisa melihat dan membaca indikator apa saja yang kami masukkan kepada setiap variabel pada tabel analisis SWOT tersebut. Bisa dilihat pada tabel posisi kanan bawah, di situ kami menyatukan setiap variabel hingga menjadi strategi strength dan strategi opportunity, strategi weakness dan strategi opportunity, strategi strength dan strategi threat, serta strategi weakness dan strategi threat. Di situ kami menyatukan setiap indikator dari setiap variabel sehingga membentuk strategi-strategi. Untuk lebih jelasnya, dari setiap strategi variabel dan indikator yang kami satukan, dapat disimpulkan bahwa analisis strategi pemasaran Grand Canyon Mini Karawang ini adalah lebih meningkatkan pelayanan, keunggulan pariwisata, kesesuaian harga, meningkatkan kerapihan seragam karyawan untuk lebih meyakinkan konsumen, kemudian meningkatkan profit penjualan, meningkatkan perhatian terhadap konsumen, serta meningkatkan kelayakan fasilitas dan meminimalisir pungutan liar yang terjadi di lingkungan sekitar sebagai upaya pemenuhan kenyamanan pelanggan. Bab 5. Kesimpulan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan dan rumusan masalah yang kami ingin ketahui dan kami selesaikan, dengan susunan metode penelitian yang kami gunakan serta proses penyusunan data yang diambil dari lapangan tentang penelitian tugas akhir semester ini dengan judul Strategi Pemasaran Tempat Wisata Grand Canyon Mini yang ada di Desa Ciomas, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan tempat wisata tersebut dapat dijalankan dengan baik. Dengan menggunakan analisis SWOT, kami mengetahui bahwa objek wisata Grand Canyon Mini Karawang ini adalah objek wisata yang mampu menjadi objek wisata unggul dan menjadi ikonik kota Karawang dalam bidang pariwisata alam dibanding objek wisata lain. Grand Canyon Mini Karawang ini juga mampu berdaya saing dengan ketat dengan pariwisata lainnya, apalagi jika pemerintah setempat semakin mendukung dan memberikan perhatian terhadap proses pengembangan pariwisata ini. Membenahi fasilitas seperti akses jalan yang menuju tempat wisata ini menjadi lebih layak, dan pembenahan lahan parkir serta operasional tempat istirahat, makan, dan tempat ibadah agar para wisatawan semakin menaikkan minatnya untuk mengunjungi tempat wisata ini.